Tablet ini harganya cuma 2 juta tapi udah support stylus. Stylus ini bahkan spesial dari Redmi ya, punya 4096 pressure level. Cocok nih buat gambar-gambar. Ukuran layar 11 inci dan resolusi 2,5K. Refresh rate 90Hz. Speakernya ada 4, support Dolby Atmos. Baterai juga besar, 9000 mAh. SoC-nya MediaTek Helio G100 Ultra. Dari sini aja udah kelihatan sangat menarik kan? Tablet mana lagi di harga segini bisa punya spek seperti ini? Tapi apakah memang tablet ini sebagus itu? Atau malah dia ternyata bagus banget? Langsung aja kita review. Ini Redmi Pad 2. Oke, Redmi Pad 2 ini tablet 2 jutaan baru dari Xiaomi di tahun 2025. Menurut Xiaomi ini adalah penerus dari Redmi Pad SE. Nah, jadi jangan salah menilai ya. Jangan dibandingkan dengan Redmi Pad pertama yang pakai Helio G99 itu. Itu kan rilisan tahun 2022. Harganya juga 3 jutaan saat rilis. Xiaomi itu kelihatannya ingin memposisikan Redmi Pad jadi sebuah tablet yang lebih terjangkau lagi. Makanya harganya lebih murah kan? Perubahan strategi dan positioning seperti ini memang udah sering terjadi ya di dunia teknologi. Harusnya udah cukup jelas ya, karena kalau dibandingkan dengan Redmi Pad SE yang pakai Snapdragon 680 kemarin, peningkatan yang ditawarkan sangat signifikan, tapi harganya mirip-mirip aja. Nah, sekarang kita mulai aja langsung dari paket penjualannya. Di sini ada unit tabletnya, lalu ada chargernya. Ini adalah charger 15 watt. Lalu ada kabel USB A to C, ada tray ejector, dan ada paket dokumen. Nah, untuk stylusnya ini tidak masuk dalam paket penjualan, jadi harus dibeli terpisah. Harganya di 699.000. Tapi yang menarik, Xiaomi itu ada promo bundling tablet dengan stylusnya sampai akhir Juli 2025. Jadi kalau hitung-hitung harga tabletnya sendiri bisa jadi murah banget nih ya. Oke, kita lanjut bahas tabletnya ya. Untuk desain, tablet ini hadir dengan desain yang unibody berbahan metal. Back covernya tuh polos saja, membuatnya terlihat sederhana. Nah, berkat material metalnya, bodinya terasa solid banget pas dipegang. Opsi warnanya ada 3, graphite grey, mint grey, dan yang kami review ini adalah yang lavender purple. Opsi warna cukup berani ya, nggak cuma warna-warna aman seperti hitam atau abu-abu gitu ya. Nah, ini bisa jadi pilihan buat kalian yang suka warna yang colorful dan lebih ekspresif. Untuk dimensi, lebarnya 254,58 mm, tingginya 166,04 mm, dan tebalnya di 7,36 mm. Bobot tabletnya aja sekitar 508 gram, stylus itu sekitar 13 gram. Jadi kalau bawa tablet dengan stylusnya, total bobotnya ada di 521 gram. Ini udah ringan banget, sekitar setengah bobot dari sebuah laptop yang terhitung ringan ya. Oke, sekarang kita coba lihat ada apa di sekeliling tablet ini dengan posisi tablet dipegang secara horizontal. Di atas ada tray untuk kartu micro SD, lalu ada mikrofon dan tombol volume up and down. Di kiri ada tombol power dan grill speaker. Di bawah ini kosong ya. Di sisi kanan ada 3,5 mm audio combo jack. Lalu ada USB-C dan ada grill speaker. Sayangnya di bodi tablet ini belum ada area magnetik untuk menempelkan si stylus ini ya. Nah, untuk speaker totalnya ada 4 dan sudah support Dolby Atmos. Kualitas suaranya udah mencukupi lah untuk menikmati konten. Bass belum sampai yang luar biasa mantap, tapi lagi-lagi ini wajar lah mengingat harganya. Kalau untuk volume sih udah kenceng banget, udah lantang ini ya. Nah, menariknya tablet ini dilengkapi dengan equalizer 10 band untuk mengatur suara sesuai dengan selera kita. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 11 inci LCD IPS, resolusinya 2,5K atau 2560x1600 pixel. Ini resolusi yang sangat tinggi untuk kelas harganya. Refresh rate-nya up to 90Hz. Untuk brightness-nya, kalau kata klaimnya Xiaomi itu brightness layar bisa mencapai 400 nits di indoor, 500 nits untuk outdoor, dan peak brightness-nya di 600 nits. Kalau hasil tes kami sih, brightness layar ini ada di kisaran 495 nits untuk indoor dan simulated outdoor. Jadi ini sudah sangat mendekati klaimnya. Nah, untuk color gamut ada 3 mode tampilan warna. Pertama ada mode vivid dengan gamut coverage di 86,2% sRGB dan gamut volume di 95,5% sRGB. Lalu ada satu rated dengan gamut coverage 87,3% sRGB dan gamut volume di 96% sRGB. Terakhir ada mode standar yang punya gamut coverage di 86,9% sRGB dengan gamut volume di 95,6% sRGB. Untuk warnanya emang bukan yang paling gonjreng, tapi ini masih jauh dari kata kusam atau burik ya. Masih sangat mantap untuk nikmati konten. Nah, untuk sertifikasi layarnya ada TUV Rheinland Low Blue Light, ini software solution ya, Indo Certified. Lalu ada TUV Rheinland Flicker Free Certified, ada TUV Rheinland Circadian Friendly Certified. Nah, untuk bezel layar ini ketebalan termasuk yang normal aja nih. Kalau untuk tablet kita malah butuh bezel yang tidak terlalu tipis supaya masih mudah gitu megangnya ya. Kan kita butuh ruang untuk tangan kita menggenggam. Lanjut di bagian bezel atas layar, ini ada kamera depan ya, 5 megapiksel f2.2 fixed focus. Perekaman video sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang,
belakang. Ini adalah kamera belakangnya, 8 megapiksel, f2.0, autofocus. Support rekaman video sampai 1080p 30fps juga. Lalu ada LED flash. Untuk fitur-fitur kameranya dibaca aja nih. Lumayan sih fitur kameranya ya. Nah, untuk spesifikasi SoC-nya pakai MediaTek Helio G100 Ultra. RAM-nya 4GB LPDDR4X. Lalu untuk storage 128GB UFS 2.2. Iya. Seharga segini sudah dapat UFS, bukan eMMC. Nah, kalau butuh storage ekstra, kita masih bisa nambahin microSD hingga 2 TB. Untuk baterai 9000 mAh. Nah, ini meningkat ya dibandingkan Redmi Pad SE yang baterai cuma 8000 mAh. Kapasitas baterai ini bisa dikatakan salah satu yang terbesar di kelas harganya. Nah, nanti kita coba cek ya bagaimana daya tahan baterainya. Nah, untuk charger, bawaan dari paket penjualan tablet ini memang hanya 15 watt, tapi tabletnya disebut bisa mendukung charging di 18 watt. Nanti kita tes juga ya. Untuk sensor dia punya accelerometer dan virtual ambient light sensor. Jadi memang gyro belum ada di sini. Oke, untuk konektivitas ini Wi-Fi only dan sudah support Wi-Fi 5. Bluetooth-nya versi 5.3. Bluetooth codecnya bisa SBC, AAC, aptX, HD audio dan LDAC. Lalu dia udah support USB OTG juga. Di sini tentunya ada FM radio. Untuk menggunakannya kita perlu menghubungkan tablet dengan earphone lewat port audio jack. Dari sisi kameranya dia punya face unlock. Untuk OS ini pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Saat pertama kali nyalakan kami menemukan ada notifikasi update ke versi 2.0.104. Jadi untuk seluruh pengujian kita akan pakai versi yang ini. Nah, kalau bicara soal update, Xiaomi itu menjanjikan tablet ini dapat update OS 2 kali dan security patch 3 tahun. Ya, masih ingat harganya? Masih ada janji update-nya ya. Untuk fitur-fitur ini lumayan banyak ya. Dia punya Xiaomi Interconnectivity misalnya. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan smartphone keluarga Xiaomi ke tablet ini. Nah, untuk bisa menggunakan fitur yang satu ini kita harus menggunakan perangkat yang udah mendukung fitur tersebut. Dan di kedua device juga harus login Xiaomi account yang sama. Nah, fungsinya seperti apa? Pertama, ini adalah shared clipboard. Jadi kita bisa ngopi teks di smartphone lalu nge-paste di tablet. Nah, asik kan bisa kayak gitu? Lalu ada juga call sync yang bisa bikin kita menjawab panggilan telepon dari smartphone langsung di tablet. Kemudian ada network sync yang ini bisa membuat tablet langsung terhubung dengan hotspot dari HP tanpa perlu nyalain portable hotspot terlebih dahulu ya. Auto nyambung hotspotnya. Caranya tinggal masuk ke menu Wi-Fi lalu pilih nama smartphone kita aja. Beres. Kemudian di sini ada Mi Canvas. Ini adalah aplikasi menggambar bawaan dari Xiaomi yang sudah langsung diinstal di tablet ini. Kita bisa menggambar di sini dengan stylus Redmi Smart Pen ini ya. Tebal tipisnya jelas banget ya karena stylusnya emang support 4096 pressure level kan. Nah, kemudian ada wireless display extension. Ini yang buat kita bisa memanfaatkan tablet jadi layar kedua untuk PC kita. Nah, PC ini bisa laptop bisa desktop ya. Nah, caranya masuk ke menu settings, klik more connectivity option, lalu wireless display extension. Kemudian tinggal aktifkan opsi yang paling atas. Nah, kemudian di PC kita yang ingin kita hubungkan tadi, masuk ke menu display atau pakai shortcut Win plus huruf K ya. Setelah itu pilih wireless display. Ini menarik ya, karena kita bisa menggunakan tablet ini sebagai monitor eksternal secara portable ya. Dipakai untuk kerja multitasking dengan banyak aplikasi, jadi lebih asik ya kalau kayak gini ya. Mau dipakai buat aktivitas lain bisa juga ya, seperti kalau anak mau belajar pakai laptop dengan multi monitor. Misalnya mau nonton tutorial edit video sambil langsung dipraktekin di tabletnya. Bisa nih, bisa. Tentunya tablet ini juga punya circle to search atau mau pakai Gemini AI bisa juga. Tinggal tahan tombol power aja seperti ini. Nah, kan langsung tuh Gemini AI tuh. Oke, sekarang kita bahas Redmi Smart Pen ya. Ini adalah stylus khusus yang dihadirkan Xiaomi untuk tablet yang satu ini dan mungkin beberapa tablet lain juga. Stylus ini diklaim punya 4096 pressure level dan latensinya di bawah 10 milisecond. Udah mantep nih ya. Bisa dipakai untuk menggambar dengan beragam aplikasi atau bisa juga kalau sukanya membuat catatan dengan tulisan tangan tuh pakai pen ini bisa ya. Catatannya di sini adalah tabletnya belum punya magnet untuk mendudukan stylus. Jadi kalau mau dibawa-bawa masih butuh diletakkan di kompartemen tas kita yang lain. Nah, selain stylus sebetulnya itu ada juga keyboard case khusus ya, tapi sayangnya ini kayaknya tidak masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalnya butuh beraktivitas pakai keyboard fisik, nah gimana nih? Nah, kita bisa pakai keyboard Bluetooth, mau pakai keyboard USB itu juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke benchmark ya. Antutu 10, kita pakai 3D Lite di sini tentunya. Skornya adalah 404 ribuan. Lalu Geekbench 6 single core 725, multicore di 1910. Trimax Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik core di 2268. Nah, untuk kestabilannya kita lihat di Trimax Wildlife Stress Test. Base score di 1209, lowest score di 1203. Jadi stability-nya 99,5%. Tinggi nih ya. Untuk GFX Bench T-Rex 1080p off screen dia dapat 60 fps.
Untuk Manhattan 3.1 1080p off-screen dia dapat 25 fps. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian game. Untuk Subway Surfer, game ini sayangnya berjalan cuma di 60 fps aja karena refresh rate layarnya itu langsung otomatis turun ke 60 Hz saat game ini dijalankan. Kita coba setting manual ke 90 Hz tapi sayangnya layar tetap otomatis turun ke 60 Hz. Seenggaknya sih game ini masih jalan dengan mulus banget di tablet ini ya, nggak ada masalah. Lanjut ke Mobile Legends. Opsi frame rate yang terbuka di sini sampai high alias 60 fps. Kalau kita mainkan dengan setting grafis rata kanan seperti ini, frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 60 fps juga. Jadi mau main Mobile Legends di tablet ini bisa banget, gak ada masalah, mulus lancar kok. Lanjut untuk PUBG Mobile. Di sini setting grafis yang terbuka itu sampai smooth ultra alias 40 fps. Kalau dimainin ya lagi-lagi dia lancar tapi di kisaran 40 fps juga. Jadi ya gak ada masalah. Harapannya sih bisa naik ke 60 ya. Lanjut untuk Free Fire Max. Kita coba dengan setting grafis max dan frame rate di high. Hasilnya game ini bisa jalan di kisaran 50-60 fps. Mantap tuh ya. Mau diajak tanding-tanding tipis-tipis bisa lah. Oke, sekarang kita pindah ke Genshin Impact. Dengan setting lowest 60 dan standar pengujian selama setengah jam, kita bisa dapat frame rate di kisaran 25-30 fps. Kadang bisa ada frame drop di bawah 20 fps. Kemungkinan besar ini karena RAM-nya yang 4 GB. Untuk ranking jadi dia masuk ke dalam C-. Nah, untuk suhu setelah 30 menit dimainkan, kita coba ukur suhu permukaannya ya. Bodi belakang suhunya terlihat cuma mencapai 35 derajat Celcius di area dekat modul kamera. Sementara area lainnya tuh suhunya lebih adem, bahkan di bawah 33 derajat Celcius. Untuk layar suhunya juga hanya menyentuh 35 derajat Celcius saja. Jadi ya suhu nggak ada masalah di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kameranya. Oke, langsung saja kita tes kamera dari Redmi Pad 2 ini. Kita mulai dari kamera selfie-nya ya. Ini saya rekam di studio dengan lampu studio menyala dan lampu ruangannya juga menyala. Jadi hasilnya kalau di kondisi yang proper kurang lebih seperti ini. Lalu kalau misalnya lampu studio dimatikan, jadi hanya menggunakan lampu ruangan aja, hasilnya jadi seperti ini ya. Kualitasnya sudah mulai menurun, wajah saya mulai terlihat soft, dan noise juga mulai terlihat. Lalu untuk hasil perekaman kamera belakangnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya menggunakan lampu studio dan hasilnya seperti ini. Lalu kalau misalnya lampu studio dimatikan dan hanya menggunakan lampu ruangan aja, hasilnya jadi seperti ini. Dan kualitasnya memang sudah mulai menurun ya. Oke, sekarang kita tes untuk video meeting. Dan ini saya pakai Google Meet di sini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai fitur dari Google Meet dengan baik. Ini kita coba dengan virtual background terlebih dahulu. Dan bisa dilihat kalau di sini videonya mungkin sedikit patah-patah, tapi setidaknya ini masih oke ya, wajar. Kita bisa pakai virtual background dan lumayan cepat ya. Kita coba juga untuk menggunakan filter, misalnya seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Overall, untuk kemampuan kamera dari Redmi Pad 2 ini bisa dibilang sudah sangat memadai untuk digunakan video call ataupun meeting online. Oke, sekian dulu dari saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita tes daya tahan baterainya. Xiaomi itu mengklaim bahwa daya tahan baterainya ini bisa sampai 17 jam untuk video playback. Nah, kita tes nih ya dengan YouTube local video playback yang pakai video 1080p. Ternyata baterai tablet ini baru habis setelah bukan 17 jam, tapi 25 jam 48 menit. Ini bahkan ternyata lebih awet dibandingkan klaimnya Xiaomi. Sementara kalau kita banding-bandingin sama Redmi 4 SE yang dulu, itu cuma tahan sekitar 14-an jam untuk nonton video secara lokal. Jadi ini adalah upgrade yang signifikan sekali. Kemudian untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR, baterai itu berkurang 3% dalam 30 menit. Lalu untuk scrolling TikTok selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 4%. Ini tergolong irit ya, karena layarnya kan besar. Lalu untuk main Genshin Impact lowest 60 selama setengah jam, baterai hanya berkurang di 5% saja. Nah, lalu kita sekarang coba untuk chargingnya. Kita coba pakai charger bawaannya dulu yang 15 watt ya. Mencapai 50% kita butuh waktu 1 jam 25 menit, sementara dari kosong sampai penuh kita butuh waktu 3 jam 3 menit. Ini nggak bisa dibilang kenceng ya, tapi ingat baterainya di 9000 mAh dan chargernya cuma 15 watt. Ini hasil yang sebetulnya wajar. Nah, kita coba deh pakai charger lain yang lebih besar. Dan kita coba tes pakai charger power delivery yang sudah support 18 watt juga ya. Nah, dalam pengujian terlihat bahwa tablet ini bisa menerima input hampir 18 watt. Dan hasilnya dari kosong sampai 50% butuh waktu 1 jam 18 menit. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 39 menit. Jadi memang bisa sedikit lebih cepat pengisian
baterainya kalau kita pakai charger seperti charger laptop tadi ya. Oke, sekarang kita lihat untuk Netflix, dia bisa Wi-Fi L1 tanpa dukungan HDR tentunya. Untuk YouTube, streamingnya bisa sampai 1440p 60 fps tanpa dukungan HDR. Nah, ini berarti pas dengan ukuran layarnya atau resolusi layarnya ya. Lalu untuk haptic feedback di sini nggak ada, tapi ya wajar lah untuk sebuah tablet ya, ini kan bukan HP. Lalu Wi-Fi sharing, apakah bisa? Ternyata di sini masih bisa. Caranya tinggal aktifkan portable hotspot saat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Nah, kita bisa nge-share tuh Wi-Fi yang kita dapatkan tablet ini ke device-device yang lain. Oke, untuk layar bisa terima input seberapa jari? Nah, di sini bisa sampai 10 jari ya. Udah pas tuh, mantep tuh ya. Lalu bisa multi window nggak? Bisa. Ini bisa sampai 3 window sekaligus. 2 di mode split screen dan 1 di mode pop up. Oke, tadi kan kita pakai keyboard tambahan. Kalau tambah mouse bisa nggak? Tentunya bisa juga. Karena secara standar Android memang bisa pakai keyboard dan mouse tambahan. Bisa pakai Bluetooth, bisa pakai kabel via USB-nya ya. Nah, untuk harga, Redmi Pad 2 ini hanya tersedia dalam satu varian yang 4128 dan harganya adalah 1.999.000. Sebentar, berarti ini harganya harusnya disebut di bawah 2 juta rupiah ya harusnya ya. Ya udah nggak apa-apa. Untuk stylus Redmi Smart Pen-nya itu harga di 699.000. Jadi kalau mau beli Redmi Pad 2 dengan Redmi Smart Pen-nya harusnya jadinya 2.698.000. Nah, di awal penjualannya Xiaomi mengadakan promo sampai 31 Juli 2025 ya. Harga tablet plus stylusnya itu jadi 2.598.000. Lumayan ya, ada potongan harga nih di sini ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konektivitasnya Wi-Fi only, tidak mendukung seluler. Jadi kalau butuh terhubung ke internet, kita perlu ada Wi-Fi di sekitar kita atau bisa tethering dari HP juga. Untungnya kalau kita pakai smartphone Xiaomi yang support interconnectivity, ini jadi lebih mudah ya kalau mau nyambung ke internet. Kemudian, tidak ada tempat khusus untuk ngeletakin stylus. Jadi hati-hati aja ngeletakin stylusnya ya supaya nggak hilang. Lalu untuk RAM-nya ini 4 GB. Untuk entertainment, menggambar, bikin dokumen untuk kerja atau sekolah ini sebetulnya masih cukup-cukup aja. Tapi emang belum pas untuk main game berat. Tapi ya lagi-lagi ingat harganya ya. Nah, kemudian charging dengan charger bawaannya terasa kurang kencang. Sebaiknya emang dicas pas kita lagi tidur aja. Untungnya baterai lumayan awet. Jadi masih pas untuk pemakaian seharian. Nah, dari sisi menariknya, performanya ini kencang untuk kelas harganya. Layarnya juga gede dan resolusinya tinggi, 2,5K di sini ya. Dan refresh rate juga 90 bukan yang 60 Hz. Lalu dia udah mulai start dari Android 15. Masih ada jaminan update OS 2 kali dan juga ada jaminan update security patch selama 3 tahun. Ya, di harga segini susah loh nyari yang kayak gini ya. Nah, lalu meskipun dijual terpisah, tapi setidaknya tablet ini sudah support stylus yang benar, bukan stylus generik ya. Baterai juga awet, bisa dipakai nonton hingga 25 jam lebih. Speakernya juga lantang dan kualitas suaranya udah oke lah untuk kelas harganya. Lalu dia support semua fitur Google Mobile Services ya. Jadi ada Play Store beneran, bisa pakai Google Drive via aplikasi, Gmail via aplikasi dan sebagainya. Intinya semua fitur Google dan Androidnya lengkap di sini. Kemudian fitur-fitur lainnya juga ada banyak. Ada Xiaomi Interconnectivity, ada Mi Canvas dan bahkan bisa dipakai sebagai monitor tambahan untuk komputer kita. Sarana hiburan gratis juga ada, kan ada radio FM tadi ya. Dan garansinya itu bukan 12 bulan, ini 15 bulan. Pertanyaannya, tablet ini cocoknya buat siapa? Nah, untuk yang lagi nyari tablet buat entertainment, buat nonton-nonton ya cocok. Layarnya gede, resolusinya tinggi ya. Daya tahan baterai juga awet. Lalu buat yang nyari tablet untuk menggambar tapi budgetnya terbatas. Nah, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Udah support Redmi Smart Pen dengan pressure sensitivity sampai 4096 level. Nggak mudah ya mencari tablet dengan kemampuan seperti ini di kelas harganya. Tentunya tablet ini akan cocok juga untuk orang tua yang sedang mencari tablet untuk anaknya. Karena punya Google Mobile Services yang versinya full ya. Jadi kita bisa menginstal aplikasi Family Link untuk parental control. Kan jadi bisa pakai layanan Google di sini ya. Nah, mau dipakai anak-anak belajar juga bisa. Kita kalau mau sih bisa install Microsoft 365 atau yang dulu mungkin dikenal sebagai Office. Mau buka spreadsheet, jelas lebih enak di sini dibandingkan di HP, kan layarnya lebih besar. Nah, kalau ditanya apakah pengguna Redmi Pad SE layak untuk upgrade ke sini? Menurut kami ini sangat layak sekali ya. Karena performanya jauh lebih kencang, layar juga lebih tajam, baterai jauh lebih awet, support stylus yang serius pula nih. Menurut kami sih tablet ini terlalu menarik untuk kelas harganya. Saran kami sih kalau mau beli ini manfaatkan promo bundling stylusnya karena itu membuat tablet ini jadi sangat layak untuk dibeli. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.